Hai guys, how are you? Tahun 2021 udah masuk 2 bulan nih ya, jadi bulan Februari. I hope you're still optimistic. Saya harap Anda masih semangat. Ada beberapa yang bilang juga bahwa tahun 2021 ini secara pandemik ya, secara situasi kesehatan belum terlalu membaik-baik banget. Bahkan ada teman yang bilang ini seperti 2020 jilid kedua begitu. Well, it might be correct, mungkin betul juga karena memang COVID-19 masih merajalela sehingga secara bisnis juga masih agak terhambat karena ada beberapa pembatasan sosial. Ya bahkan ada isu-isu akan ada lockdown segala macam. It's not gonna be easy, I know. It's not gonna be smooth. Tapi kita tetap harus semangat ya. Kita dukung pemerintah juga untuk memberantas COVID yang menjadi akar permasalahan semua ini, dan kita lakukan bagian kita sebagai pemimpin, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha dengan sebaik-baiknya. Alright? So just to remind you bahwa saya dan tim saya masih standby untuk support Anda. Kami masih melakukan 5 jam free coaching setiap minggunya. So if you need to speak to me or my other coaches, silakan hubungin tim Bara dan kita jadwalkan pertemuan. We hope that we can support you further in this difficult time. Right? So anyway, hari ini saya ingin bicara tentang suatu isu yang nggak saya biasa bahas, yaitu pengangkatan presiden. Ya, jadi salah satu isu yang kemarin bulan Januari jadi headline, berita yang jadi headline adalah inaugurasi Presiden Joe Biden yang menggantikan Donald Trump ya, jadi luar biasa juga nih. Nah, so let's learn something from here. Okay? Joe Biden, wakil presidennya Obama, memiliki banyak karakteristik yang baik. By the way, saya tidak terlalu mengenal beliau secara pribadi, saya cuma bisa melihat dari berita-berita, dan saya bukan pengamat politik, jadi saya juga tidak mengerti terlalu detail, tapi saya melihat ini dari kacamata bisnis. Okay? So Joe Biden memiliki banyak kata-kata baik yang bisa melukiskan beliau, tapi kreatif dan out of the box. Jelas bukan kata-kata yang bisa disandingkan dengan Presiden Biden, oke? Bahkan Presiden Biden ini cenderung konservatif, kuno, tumpul, membosankan gitu ya, dan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan selama kampanye kemarin pun kalau saya amati sepintas juga bukan yang ekstravaganza, bukan sesuatu yang heboh, tapi something yang back to basic, something yang kuno, something yang klasik. Tapi beliau mengalahkan Donald Trump dengan cukup gemilang. Ya, part of it because Trump basically menggali kuburnya sendiri dengan berbagai kebijakan dan perkataan yang tidak tidak sesuai begitu ya. Tapi at the end of the day, kalau kita bicara kreatif, kita bicara breakthrough, kita bicara keberanian, mestinya Donald Trump yang menang. It's not Joe Biden, right? But you know the fact bahwa Presiden Biden sekarang adalah Presiden US ke-46 dan dia mengalahkan Trump dengan sangat gemilang. So at the end of the day, ya saya beberapa minggu terakhir ini banyak orang ketika di coaching minta solusi yang out of the box. Coach mesti ngapain lagi? Pandemi sudah berlangsung sekian lama. Kita butuh terobosan kreatif. Kita butuh something yang belum pernah. Kita butuh orang yang nggak pikir kita bisa lakukan itu. Well, I told my clients, let's get back to basic. Mari kembali ke basicnya. Let's do your gap analysis, let's do your SWOT analysis, mari kita lihat balance scorecard Anda, let's do what we can do, bagaimana memperbaiki 4 area dalam balance scorecard kita, bagaimana memperbaiki 1, penampilan atau performa bisnis Anda, 2, posisi Anda di pasar dan pelanggan, 3, internal business process atau efektivitas bisnis Anda, dan 4, learning and growth, kemampuan tim kita untuk belajar dan berkembang sehingga kita bisa beradaptasi, bisa bermanuver di tengah-tengah situasi yang sangat critical ini. So sometimes you don't need to be outside the box. Sometimes the solution is inside the box. Dan box yang itu saja. But if you dig deeper, you will find better solution to navigate the year. Alright? Saya masih berpendapat bahwa prinsip-prinsip kuno selalu bisa diterapkan kalau kita memahami dengan baik, tapi konteksnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada hari ini. Alright, so please understand, get back to basic, plan, monitor, plan, do, check, act, plan, do, check atau PDCA. You will get through this. Ya, fokus kepada apa yang bisa Anda lakukan minggu ini. What can you do this week? Jangan fokus kepada ide-ide yang belum ada, tapi fokus kepada what can you do this week to make the situation manageable, to make the situation hopefully better. Alright,
I have a coaching session, guys. I have to go, but very pleased to meet you today. Stay strong, okay? This too shall pass, dan kita akan hadapi bersama-sama. Remember, we are available 5 hours free coaching per week. If you need it, just call my team. I will be happy to meet you. Sementara ini saya mesti pergi dulu. I need to work. I need to do something that I can do to make everything better for everybody. See you later, guys. Saya Han Budiono. Salam the next level.